Halo sahabat liputan6.com, Anda sedang menyaksikan Apa Kata Psikolog bersama saya Pita Wardani. Ciri-ciri perilaku anak yang sedang jatuh cinta sebenarnya sih mirip-mirip juga sama orang dewasa yang sedang jatuh cinta. Misalnya apa-apa kepikiran sama si dia, mau apa juga ingatnya sama dia. Terus kayaknya nggak ada kurangnya gitu orang ini yang dicintai, kan? Sama aja kan sebenarnya sama kita-kita juga. Tapi kalau misalnya sudah lebih matang, walaupun sedang jatuh cinta, kita juga tetap bisa membagi waktu dengan tanggung jawab lain. Misalnya, kalau sudah tahu besok ujian tapi terus masih telepon-teleponan aja, nah itu berarti memang belum matang dan belum siap mungkin untuk menjalin hubungan seperti itu. Adalah sangat baik kalau anak merasa orang tua selalu hadir di saat senang ataupun susah. Bagaimana cara menenangkannya, ini juga tergantung dengan kepribadian dan preferensi anak. Ada juga anak yang butuh sendiri dulu misalnya sebelum menceritakan kesedihannya. Ada juga yang langsung bisa terbuka begitu aja sama orang tuanya. Nah, kalau cara menenangkannya, jangan terburu-buru menyalahkan si anak misalnya. Jangan memotong pembicaraan karena merasa udah tahu nih pasti ujungnya kayak apa. Juga ketika anak merasa sedih, bisa coba peluk dulu dan dengarkan apa sih yang mau diceritain oleh si anak. Baru kemudian setelah sudah lebih reda, berikanlah nasihat-nasihat yang perlu didengarkan oleh anak saat itu. Tapi ingat, sebaik-baiknya nasihat, yang paling baik adalah melalui contoh. Sebelumnya cari tahu dulu deh, definisi pacaran anak itu seperti apa sih? Kalau bisa, lebih baik lagi kalau definisi pacaran dan batasan-batasannya sudah diomongin sama anak sebelumnya bahkan. Jadi ketika anak mulai mengenal apa itu pacaran, anak sudah lebih tahu atau anak sudah berada dalam koridor yang tepat atau yang sesuai dengan keinginan orang tua. Kalau misalnya masih kecil sekali, mungkin bilang ke anak untuk tidak usah disebut pacaran kali ya, tapi teman dekat. Dan pastikan bahwa mereka menghabiskan waktu beramai-ramai atau di ruang publik, bukan di ruang tertutup. Kalau memang masih kecil sekali dan Bapak Ibu merasa rasanya belum pantas untuk ada sentuhan fisik seperti itu, bisa juga dikomunikasikan ke anak. Hargai saat anak bisa jujur atau mau jujur ke Anda, dan dengarkan dulu apa sih alasan dibalik perilakunya. Tetapi tetapkan juga batasan-batasan yang jelas pada anak. Pada usia ini semestinya anak lebih bergantung pada orang tua. Jadi kalau anak merasa diperhatikan, anak merasa disayang dan merasa bahwa orang tuanya memikirkan yang terbaik buat dia, pasti anak juga berpikir berkali-kali kok sebelum melanggar. Lakukan pendidikan seks sejak dini. Memang sih mungkin rasanya awkward atau nggak nyaman untuk ngomongin ini. Tapi percaya deh, nanti hasilnya dalam jangka panjang akan lebih baik daripada kalau anak mendengarnya dari sumber yang nggak bertanggung jawab. Kasih tahu ke anak sejak dini, apa sih bagian-bagian tubuh yang private, yang harus ditutupi dan harus dilindungi. Berikan juga contoh-contoh yang real dan konkret sehari-hari supaya anak lebih mudah memahami dan kemudian bisa mengikuti apa yang ditetapkan oleh orang tua. Kayaknya kalau terus-menerus ditemenin, pasti siapapun juga jengah ya. Dan anak juga nanti merasa, kok nggak percaya banget sih, gitu kan. Jadi sebaiknya mungkin tidak perlu terus-menerus ditemenin, tapi pastikan anak menghabiskan waktu dengan pacarnya atau teman dekatnya di ruang terbuka dan ada akses untuk orang tua, ya sekali-sekali mampir lah. Oke, sahabat liputan6.com,
anak punya teman dekat atau pacaran emang sulit dihindari. Disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan definisi dan batasan-batasan sejak dini atau istilah kerennya pendidikan seks. Dan jangan lupa untuk jadi pendengar yang baik buat anak, supaya anak juga mau terbuka dan bisa berbagi sama kita. Oke, saya Pita Wardani, terima kasih sudah menyaksikan Apa Kata Psikolog. Sampai jumpa.